Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sabarudin B. Eshud M. Hud, dosen Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Hairun, Ternate, Maluku Utara. Dengan nomor induk dosen 0918 0190 004. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yakni pengelolaan konflik sumber daya hutan dengan kode mata kuliah PKH 64662. Mata kuliah ini termasuk dalam kategori mata kuliah wajib dengan bobot sebesar 2 SKS dan diselenggarakan pada semester genap tahun akademik 2024-2025. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan dengan pendekatan blended learning yang mengintegrasikan metode pembelajaran tatap muka dan daring. Materi ajar termasuk modul pembelajaran telah disiapkan dan dapat diakses oleh mahasiswa melalui laman virtual kelas yang disediakan oleh Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, Universitas Hairun. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dirancang secara kolaboratif dan interaktif. Mahasiswa diharapkan dapat terlibat secara aktif melalui diskusi kelas, studi kasus, serta analisis kontekstual terhadap isu konflik pengelolaan sumber daya hutan, khususnya pada wilayah pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara. Adapun referensi yang kami gunakan dalam materi pembelajaran pengelolaan konflik sumber daya hutan, yakni yang pertama, pengelolaan konflik sumber daya hutan yang dikarang oleh saya sendiri, Sabarudin B. Eshud M. Hud tahun 2023 yang dipublikasikan oleh The Publisher. Kemudian kebijakan strategis dalam penanganan konflik kehutanan yang diterbitkan oleh penerbit ADAP yang dikarang oleh Panca Setio Prihatin dan Data Wardana. Kemudian pengelolaan hutan lestari, partisipasi, kolaborasi, dan konflik yang dipublikasikan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia yang dikarang oleh Hidayat tahun 2015. Selain itu, jurnal-jurnal pendukung yang kami gunakan yakni Fitriani dan kawan-kawan tentang agroindustri pedesaan dengan konflik pertanian kehutanan, kemudian Wulan dan kawan-kawan analisis konflik sektor kehutanan di Indonesia tahun 97 sampai 2003, yang terakhir pengelolaan kawasan hutan dan lahan serta pengaruhnya yang merupakan jurnal dari kehutanan. Materi yang dimuat dalam mata kuliah ini yakni yang pertama konflik, yang kedua jenis-jenis konflik, yang ketiga yakni tipologi konflik, kemudian keempat dinamika konflik, dan terakhir peace building. Kelima materi ini merupakan rangkaian dari materi pengelolaan konflik kehutanan yang satu dan lainnya saling terhubung atau terkoneksi. Selanjutnya kami juga melakukan case study serta analisis di pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yakni mata kuliah ini membahas tentang konsep pengelolaan konflik dalam pengaplikasiannya pada bidang kehutanan, khususnya studi kasus pada pulau-pulau kecil. Adapun CPMK-nya yang pertama, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep pengelolaan konflik sumber daya hutan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis jenis-jenis pengelolaan konflik sumber daya hutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tipologi pengelolaan konflik sumber daya hutan. Keempat, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis dinamika pengelolaan konflik sumber daya hutan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan peace building pada pengelolaan konflik sumber daya hutan. Penilaian terhadap mahasiswa dalam mata kuliah pengelolaan konflik akan mencakup beberapa aspek penting, yakni etika sebesar 10%, kehadiran atau absensi sebesar 15%, tugas mandiri sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan terakhir
ujian akhir semester sebesar 30%. Selanjutnya, mari kita simak pembelajaran video singkat materi pengelolaan konflik sumber daya hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan perdana kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi ini pertemuan perdana. Terlebih dahulu saya akan memulai dengan kontrak kuliah. Yang pertama yang pasti kalian lakukan absensi atau kehadiran itu minimal 80%. Jadi maksudnya 3 kali kalian alfa maksud saya. Kemudian selanjutnya tugas dan lain-lainnya kalian kumpul di virtual class dan bisa akses di virtual class masing-masing. Dan juga materi yang Pak nanti sampaikan ini akan Pak muat di virtual class. Ini terakhir karena modelnya ada studi kasus, nanti kita akan melakukan studi kasus di Taman Moya. Dari sini ada pertanyaan tidak? Mengenai kontrak kuliah? Oke, terima kasih. Ya, jadi pertama kita akan membahas tentang materi tentang konflik. Menurut kalian, kenapa mesti konflik ini, materi konflik ini atau persoalan konflik ini hadir? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kenapa mesti penting ini konflik? Kenapa mesti penting? Kenapa mesti harus dipelajari? Kenapa? Azhar, kenapa mesti dipelajari? Membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti kita ketahui bahwa ya, contoh kasus di Maluku Utara, khususnya di Pulau Halmahera, konflik, terutama konflik kawasan itu sering terjadi, apalagi ekspansi tambang mulai masuk ke wilayah Indonesia Timur. Hal itu merupakan sebuah keniscayaan, itu pasti ada. Entahkah antara pemangku kepentingan ataukah masyarakat yang tinggal di pedalaman tersebut berkonflik dengan para investor-investor ataupun para pekerja-pekerja yang ada. Makanya penting kita mempelajari konflik ini. Ya, selanjutnya bisa kita lihat di slide, kira-kira menurut kalian gambar apa ini? Konflik apa yang pertama itu? Hah? Konflik tawuran. Yang kedua? Cekcok. Yang ketiga? Di antara ketiga konflik ini, yang mana pernah kalian dapatkan atau semua pernah dapatkan? Luar biasa. Luar biasa. Di sini semua Maluku Utara, tuh ada Maluku Utara, tuh. Berarti ketiga-tiga yang pernah terjadi di Maluku Utara dan pernah kalian alami. Jadi bisa kita lihat bahwa konflik tawuran, konflik antara perusahaan mungkin orang pacaran, suami istri ataupun teman sebaya itu tidak bisa dipungkiri dan itu pasti sebuah keniscayaan. Nanti saya akan paparkan beberapa teori-teori terkait apa yang dimaksud konflik menurut para tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya, menurut kalian kira-kira konflik itu berasal dari kata apa? Sebelum Pak lebih lanjut menjelaskan tentang apa sebenarnya konflik, kita pembagian secara kata dan bahasa. Ada yang pernah membaca tentang materi-materi tentang konflik? Konflik pacaran kah? Atau konflik rumah tangga kah? Kenapa senyum? Nah, secara harfiah konflik secara definisi konflik itu secara etimologi konflik itu berasal dari bahasa Latin yang dari dua kata kon sama pijel. Kon berarti bersama,
Riddle berarti benturan atau tabrakan. Jadi sama-sama saling berbenturan atau sama-sama saling bertabrakan. Contoh kasus, umpamanya kalian mahasiswa, saya seorang dosen. Mungkin kalian memiliki keinginan bersama, kita sama-sama bersama supaya kalian bisa lulus. Tapi karena perilaku ataupun nilai kalian tidak memenuhi standarisasi yang Pak maksud, akhirnya kepentingan kalian dengan kepentingan saya saling bertabrakan. Nah, itu bisa menjelaskan sebuah konflik. Nah, itu secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Jadi konflik itu merupakan sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi dalam kelas ini, pasti ada konflik, entahkah konflik perasaan, asik, percintaan, atau konflik tentang yang saat ini terlalu jadi show up dibanding saya, sehingga melahirkan konflik, atau orang biasa bilang, orang tengah bilang baku mangiri karena suka mangiri, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh dari lahirnya konflik ini. Yang pertama, Karl Marx. Pernah lihat nama ini? Belum pernah. Ya, Marx mempunyai beberapa pandangan tentang kehidupan sosial. Yang pertama, masyarakat sebagai arena yang di dalamnya terdapat berbagai benturan pertentangan. Ini masyarakat. Di dalam masyarakat ini pasti memiliki tantangan-pertentangan, entahkah pertentangan tentang kebutuhan hidup, entahkah pertentangan tentang pekerjaan dan sebagainya. Dan itu pasti sebuah keniscayaan. Itu pasti sebuah keharusan kalau menurut Marx. Di dalam kerumunan pasti akan lahir sebuah konflik dimanapun itu. Kemudian yang selanjutnya, paksaan atau persuasion dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial seperti milik pribadi, perbudakan, kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesamaan. Kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan bekerja lembaga paksaan tersebut yang bertumpu pada cara-cara kekerasan, penipuan, dan penindasan. Dengan demikian, titik tumpu dari konflik sosial adalah melahirkan kesenjangan sosial. Dan adanya, menurut Marx, dengan adanya kaum budak dan kaum yang memiliki modal, atau orang biasa sebut, mahasiswa biasa sebut kapital, sehingga melahirkan sebuah kesenjangan. Padahal menurut Marx, dunia ini diciptakan, dunia diciptakan untuk kita semua, tapi karena ada yang memiliki lebih, ada yang kurang, sehingga melahirkan kesenjangan. Disitulah kemudian yang melahirkan sebuah konflik. Contohnya, umpamanya, siapa namanya? Wiwin, karena Wiwin memiliki nilai lebih, dia selalu masuk. Kemudian ada temannya yang jarang masuk, sehingga terjadilah kesenjangan. Mungkin Wiwin IPK-nya 3,00, sementara temannya cuma 1, saja. Itu akan melahirkan kesenjangan dan kemudian akan melahirkan sebuah konflik. Orang terkata bilang apa? Ngiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, bagi Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jadi menurut Marx, bahwa kepemilikan sebuah alat-alat untuk menghasilkan sebuah produksi itu adalah dasar dari konflik itu sendiri, karena mungkin ada orang yang memiliki alat-alat produksi yang lain tidak, sehingga menurut Marx ini adalah dasarnya bahwa konflik itu bisa terjadi. Umpamanya ya, seseorang ada punya mobil, yang lain tetangganya tidak. Nah, itu bisa melahirkan sebuah konflik karena dia memiliki sebuah alat produksi atau kendaraan seperti itu. Kemudian selanjutnya, Marx juga memandang masyarakat terdiri dari dua kelas yang didasarkan pada kepemilikan sarana dan alat produksi. Yang pertama, bourgeoisie dan proletar. Jadi dia membagi dua kelompok masyarakat. Ada kelompok masyarakat bourgeoisie, ada kelompok masyarakat proletar seperti itu. Kemudian terakhir, kelas proletar adalah kelas yang tidak memiliki sarana dan alat produksi, sehingga dalam pemenuhan akan kebutuhan ekonominya dasarnya hanyalah menjual tenaganya. Jadi proletar ini untuk bisa mendapatkan untuk bisa melanjutkan kehidupannya, dia harus menjual tenaganya sama kaum bourgeoisie. Karena bourgeoisie lah yang memiliki alat atau sarana-sarana.
Selanjutnya kita membahas tentang Ralph Hendro. Nah, bagi Ralph, masyarakat terbagi dalam dua kelas atau dasar pemilikan. Yang pertama kewenangan atau otoritas, kemudian dominan, yang terakhir subjeksi. Selanjutnya, setiap kehidupan sosial berada dalam proses perubahan, sehingga perubahan merupakan gejala yang bersifat permanen yang mengisi setiap perubahan kehidupan sosial. Jadi setiap kehidupan sosial berada dalam proses perubahan, sehingga perubahan merupakan gejala yang bersifat permanen. Perubahan itu adalah sesuatu yang mesti atau pasti terjadi. Setiap kehidupan sosial selalu terdapat konflik di dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, konflik merupakan gejala yang permanen yang mengisi setiap kehidupan sosial. Kemudian lebih lanjut dia mengemukakan lagi, setiap elemen dalam kehidupan sosial memberikan andil bagi pertumbuhan dua variabel yang saling berpengaruh. Benar ada tadi otoritas, dominan, dan subjeksi. Yang terakhir, setiap kehidupan sosial masyarakat akan terintegrasi di atas permasaan atau dominasi sejumlah kekuatan-kekuatan lain. Seperti itu. Kedua pemikir ini yang Pak gunakan untuk materi selanjutnya. Sebenarnya bukan hanya dua, bukan cuma dua sama Karma. Masih banyak pemikir-pemikir lain tentang konsep itu sendiri. Hanya fokuskan di sini saja karena kedepannya kita akan menganalisis kasus yang ada di Kota Ternate, khususnya yang terjadi di Taman Moya sana. Ada berbagai kasus di situ. Taman Moya kan masuk dalam model perhutanan sosial, tapi permasalahannya pengelolaannya itu kan kalau masuk Taman Moya kan harus membayar uang tuh 5.000. Tahu tidak 5.000 ini masuk kemana? Masyarakat satu atau masyarakat lebih dari satu? Masyarakat atau yang pemilik lahan? Nah, tidak masuk ke kelompok tani hutan toh. Nanti kita studi kasusnya di sana. Kemudian selanjutnya, apa-apa saja dari penyebab konflik? Yang pertama, penyebab konflik itu lahir karena kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultur seperti suku, bangsa, agama, ras, dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan-perbedaan profesi seperti petani itu bisa melahirkan konflik. Jadi kalau seumpamanya kalian di sini pasti berbeda-beda toh, baik dari segi kultur, budaya, asal, orang tua, orang tua pasti berbeda-beda, dan itu pasti akan melahirkan sebuah konflik atau dinamika konflik. Makanya kemudian permasalahan ini, kemajemukan horizontal ini pasti akan melahirkan sebuah konflik. Konflik itu tidak selamanya buruk ya. Tergantung bagaimana kita menskenariokan konflik tersebut agar bisa mendukung kepentingan kita. Tidak selamanya konflik itu buruk. Kemudian selanjutnya, kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Ini biasa terjadi pada masyarakat urban. Kalau untuk masyarakat sekitar hutan atau kawasan itu jarang. Kenapa? Kemajemukan vertikal, rata-rata orang yang di pedesaan, khususnya orang yang berada di kawasan hutan, pasti pekerjaannya itu pasti sama saja, mencari nafkah di hutan. Mungkin ada beberapa beda, tapi itu tidak menjadi sebuah strukturisasi bahwa kemajemukannya vertikal seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sebab lain dari konflik. Yang pertama, perbedaan ini seperti seumpamanya yang sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, tapi menginginkan pola. Kalian melihat bahwa sesuatu yang dikatakan cantik itu mungkin tidak memakai kudung, ini seumpamanya ada yang mengatakan tidak, orang yang dikatakan cantik adalah orang yang memakai kudung, itu sudah berbeda. Kemudian kepentingan yang Pak tadi sebutkan di awal,
kalian ingin nilai A, Pak hanya memberikan kalian nilai E, gitu. Kemudian selanjutnya kebudayaan. Kebudayaan, bisa saja ini terjadi. Contohnya, seumpamanya budaya yang ada di Ternate ini kemudian pasti berbeda dengan di luar Ternate. Mereka datang, orang di luar Ternate datang ke Ternate, semestinya harus mengikuti akulturasi budaya yang ada di Ternate itu sendiri. Jika tidak, dia membawa budayanya, itu akan melahirkan sebuah konflik. Contohnya, saya orang Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, kata yang baik atau penggunaan kata yang budaya di sana yang baik, ketika kita menunjuk orang dengan kata kita, maka kan kita itu kamu, ngon, ngana. Itu bagus. Di sini kalau kita berarti saya pribadi, itu saya sudah beda, itu kebudayaan sudah beda. Kalau mau ditunjuk di Makassar kamu, itu namanya kasar. Itu sebab lain lainnya konflik karena kebudayaan. Jadi mesti terbuka wawasannya tentang budaya itu sendiri. Itu salah satu dari parameternya. Ada berbagai macam parameter, bukan cuma itu. Nah, itu salah satu saja, salah satu dari sekian banyak kebudayaan yang saling berbeda, saling berinteraksi, tapi bisa melahirkan sebuah konflik. Hanya permasalahan itu saja. Nah, kemudian selanjutnya perubahan dan kekurangan sumber daya alam atau sumber daya manusia. Khususnya di Maluku Utara, SDM kita, terutama sumber daya alam ini sangat melimpah. Sehingga kemarin kita dikategorisasikan sebagai provinsi yang bukan terkaya, terbahagia. Ya, kenapa? Salah satu faktornya kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita ngoni kalau seumpamanya mau cari kerja tidak perlu jauh-jauh keluar Maluku Utara, cukup dapat saya ditambah. Orang dari luar saya datang ke sini seperti itu. Jadi ada yang bertanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan ini? Bagaimana cara Bapak mengatasi konflik jika muncul karena perbedaan itu apa? Ini dulu harus dilihat secara substansi atau eksistensi. Perbedaan pendapat biasanya hanya bukan pada wilayah substansi. Terkadang orang memberikan sebuah argumentasi hanya untuk ingin dilihat eksistensinya. Jadi ini harus fokus, perbedaannya mungkin barangkali tidak terlalu signifikan. Jadi kita bisa legowo, atau seumpamanya kita bisa lebih bijak mencari jalan tengah. Itu mesti kalian lihat perbedaannya ini, perbedaan perdebatannya ini, apakah murni substansi atau tidak. Kemudian saja, tapi kalau terkena dalam hal wilayah substansi, mesti kita diskusikan lebih lanjut seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Materi selanjutnya saya akan kirim 1 hari sebelum kelas dimulai. Jadi kalian akses saja di virtual class. Kemudian jangan lupa untuk absen di virtual class ya. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.